Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, kita akan membahas kasus viral yang terjadi di Semarang, di mana seorang bus depot air isi ulang ditemukan tidak bernyawa dan dicor di lokasi depot air isi ulang itu sendiri. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Senin 8 Mei 2023, warga Semarang digemparkan dengan penemuan mayat yang dicor di depot air isi ulang. Peristiwa naas ini pertama kali diketahui oleh seorang tetangga yang mencium bau tidak sedap. Awalnya ia merasa curiga karena pemilik depot air isi ulang ini tidak terlihat selama 4 hari. Hingga akhirnya kasus ini pun dilaporkan kepada pihak berwajib. Dan benar saja, setelah diperiksa, pemilik depot air isi ulang ditemukan dalam keadaan dicor di lorong samping tokonya. Irwan Huta Galung merupakan pengusaha isi ulang air minum dan gas AHS Arga Tirta yang berada di Jalan Mulawarman Raya, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ia lahir di Parbubu Tarutung, Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 1970 dan berusia 53 tahun. Ia tinggal di perumahan Bukit Agung Blok O, nomor 02 RT 003 RW 004, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Akan tetapi, Irwan lebih sering tidur di toko air isi ulang tersebut ketimbang balik ke rumahnya yang berada di perumahan Bukit Agung Banyumanik, Semarang. Diketahui, Irwan telah pisah ranjang dengan istrinya. Itulah sebabnya ia sering tidur di tokonya. Ia juga merupakan seorang yang bekerja keras karena sering bekerja dari pagi hingga menjelang dini hari. Sehari-hari, ia mengantarkan pesanan air isi ulang ke warung-warung sekitar. Dalam usahanya, awalnya Irwan dibantu pegawainya seorang wanita bernama Yuli yang sudah bekerja dengannya selama sekitar 2 tahun. Hingga akhirnya, ia pun menambah pegawainya seorang pria bernama Muhammad Husen, warga desa Sambong, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, berusia 28 tahun. Diketahui, sebelum ikut bekerja dengan Irwan, Husen bekerja di sebuah warung yang juga berada di kawasan Tembalang, Semarang. Di warung itulah Husen pertama kali berhubungan dengan Irwan, lantaran Irwan sering mengantarkan galon dan gas ke warung tempatnya bekerja, hingga pada akhirnya Husen pun pindah kerjaan dengan ikut bekerja pada Irwan. Pada awalnya, Husen bekerja di tempat Irwan berjalan baik-baik saja. Ia pun mendapatkan gaji sebesar 2 juta. Diketahui, Husen bekerja dengan Irwan baru berjalan 1 bulanan semenjak bulan puasa kemarin. Namun tak disangka, sebulan bekerja dengan Irwan, Husen justru berbuat yang tidak-tidak terhadap Irwan. Menurut Husen, akhir-akhir ini Irwan sering memarahi Husen, serta perlakuan kasar berupa pukulan, tamparan, hingga sundutan rokok kerap ia alami. Setiap kali ada kesalahan atau ada sesuatu yang kelupaan, Irwan kerap melayangkan pukulan kepada Husen. Lama-kelamaan, Husen pun merasa sudah tidak tahan dengan perlakuan Irwan tersebut, sehingga menimbulkan sakit hati yang mendalam dalam diri Husen. Karena kerap menerima perlakuan kasar dari Irwan, Husen pun menjadi gelap mata dan berencana menghabisi Irwan untuk melampiaskan rasa sakit hatinya tersebut. Hingga akhirnya, Senin 1 Mei 2023, Husen merencanakan pembunuhan terhadap Irwan. Kemudian pada Kamis malam, 4 Mei 2023, sekitar pukul 20.30, Husen melancarkan aksinya. Saat itu, Irwan sedang tertidur pulas di tokonya. Husen kemudian menusuk kelapa Irwan menggunakan linggis sebanyak 2 kali, yakni di bagian pipi kanan dan pelipis kiri. Setelah itu, Husen keluar dari toko dan ngopi di angkringan yang berada di sisi utara toko milik Irwan. Sekitar jam 4 subuh, Husen kembali ke toko dan melanjutkan aksinya dengan memutilasi tubuh Irwan. Ia memisahkan kelapa dan kedua tangan Irwan, kemudian dimasukkan ke dalam karung. Menurutnya, kalau dirinya sakit disakiti, dia juga harus merasakan sakitnya disakiti. Usai melakukan aksinya tersebut, Husen lantas menyeret tubuh Irwan ke samping toko dan menguburnya di sana. Husen memilih tempat itu karena jarang dilewati orang. Setelah mengubur mayat Irwan, Husen mengajak pedagang angkringan untuk bersenang-senang guna mengurangi bebannya. Kemudian pada Sabtu sore 6 Mei 2023, Husen mengecor lokasi penimbunan mayat Irwan. Bahan untuk mengecor tersebut berupa semen dan pasir yang ia ambil dari rumah Irwan. Setelah itu, ia membuang karpet, tas, dan barang bukti lain, lalu kabur ke Banjarnegara. Sebelum kabur ke Banjarnegara,
Husen sempat menitipkan kunci toko kepada Yuli yang juga merupakan pegawai Irwan. Saat ditanya, ia mengungkapkan kalau dirinya sudah pamit dengan Irwan kalau dirinya akan pulang ke Banjarnegara. Diketahui, Husen kabur dengan membawa sepeda motor milik Irwan serta uang sebesar 7 juta rupiah. Yang kemudian uang itu ia gunakan untuk bersenang-senang. Setelah itu, Husen bersembunyi di rumah temannya di Banjarnegara. Setelah kepergian Husen dari Tembalang, tidak ada kabar lagi darinya, serta Irwan juga menghilang begitu saja. Yuli merasa aneh dan meminta suami Is, Margono, yang merupakan tetangga toko, untuk mengecek ke dalam toko Irwan. Saat dicek ke dalam, Margono mencium bau tidak sedap dari dalam toko. Saat ditelusuri, sumber baunya mengarah ke samping toko, dan di sana terlihat ada coran baru dan terlihat ada kaki. Betapa terkejutnya ia melihat kejadian itu. Margono lantas melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Setelah diperiksa, polisi menemukan tubuh Irwan yang ditimbun lapisan cor. Namun kakinya menjuntai ke atas tidak tertimbun lapisan cor. Pihak berwajib pun melakukan evakuasi terhadap mayat tersebut. Pihak berwajib menemukan kelapa dan 2 tangan yang terpisah dari tubuh mayat tersebut. Selain itu, mereka juga menemukan pisau, linggis, setengah sak semen, dan bantal yang dijadikan barang bukti. Dari penemuan ini, polisi lantas melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada hari Selasa malam 9 Mei 2023, polisi berhasil menangkap pelaku dari kasus ini, yakni Muhammad Husen itu sendiri. Dalam penangkapannya, Husen pun dihadiahi timah panas oleh polisi tepat di kakinya, sebab Husen mencoba kabur di tengah upaya pencarian barang bukti yang dibuang di kawasan Jurang Jabungan, Semarang pada Rabu 10 Mei 2023 dini hari. Saat diperiksa, Husen mengakui semua perbuatannya, dan saat ditanya kenapa tidak menyerahkan diri, ia pun seperti bercanda dengan menjawab, "Ya kalau saya langsung menyerahkan diri ke polisi, keenakan pihak kepolisian. Iya, nanti nggak kerja." Hal itu justru menimbulkan tawa bagi pihak kepolisian. Husen juga mengungkapkan kalau dirinya tidak menyesal telah melakukan perbuatan itu, sebab menurutnya dendamnya kepada Irwan telah terlampiaskan. Tidak hanya Husen, pedagang angkringan pun turut diamankan guna penyelidikan lebih lanjut. Diduga ia mengetahui aksi daripada Husen tersebut. Atas perbuatannya tersebut, Husen dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ketiadaan iman di dalam hati akan menghilangkan akal yang ada di dalam kepala kita. Bahwasanya siapapun yang mengisi di dalam otaknya dengan penuh kemarahan, maka akalnya akan keluar. Bagi orang-orang yang mampu memaksimalkan akalnya, maka dia akan mudah mengendalikan amarahnya. Ketika kita menjadi seorang pengusaha yang memperkerjakan orang lain, maka bagaimana kita belajar untuk senantiasa menjaga lisan kita. Memanusiakan manusia adalah hal yang sangat luar biasa. Dan ketika kita menjadi seorang pekerja, bekerja kepada orang lain, maka kita pun harus belajar bagaimana kita menghargai pekerjaan kita dan menghargai orang yang memberikan pekerjaan terhadap diri kita. Semoga kita selalu diberikan iman yang sempurna, sehingga kita bisa memaksimalkan akal kita, menggunakan akal kita untuk tidak dikuasai oleh amarah kita, yang berakhir merugikan kita sendiri. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.